Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardotila Kurnia Putri, NIM 129181002, akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester kualitas air laut dengan judul Studi Kasus Pencemaran Air di Pesisir Utara Jawa Tengah. Outline dari presentasi saya, yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode dan data, yang ketiga, hasil dan pembahasan, yang keempat, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, yang pertama, masuk ke bagian pendahuluan. Air merupakan zat yang penting bagi kehidupan yang mampu mendukung keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam kegiatan sehari-hari, air banyak digunakan. Misalnya, selain untuk minum, misalnya untuk memasak, mencuci, untuk mandi, dan kegiatan lainnya. Nah, besarnya peran air bagi kehidupan makhluk hidup, oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas airnya. Pencemaran air telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Dalam Nugroho dan kawan-kawan tahun 2016, situs NOA menjelaskan bahwa pencemaran air di wilayah lautan sebagian besar berasal dari daratan, dan pada umumnya sumber terbesarnya berasal dari sumber pencemar non-poin. Sumber pencemar non-poin yang paling umum adalah dari limbah domestik, sementara sumber pencemar poin adalah limbah industri. Selanjutnya, efek akumulasi pencemaran di pantai yang telah terjadi jika dibebani limbah industri setiap harinya akan menimbulkan dampak yang fatal bagi biota pesisir. Pencemaran air di wilayah pesisir utara Jawa Tengah diakibatkan oleh limbah yang mengandung zat berbahaya seperti nitrat dan fosfat. Dari hasil penelitian oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004, menunjukkan bahwa di 12 kabupaten atau kota yang berada di pantai utara Jawa Tengah telah mengandung logam berat seperti raksa, kadmium, kobalt, timbal, kromium, nikel, seng, dan arsen yang berasal dari limbah B3. Selanjutnya, dalam mengabai situs berita lingkungan, memberitakan bahwa sampah plastik telah mengancam ekosistem yang ada di pesisir utara Jawa Tengah. Salah satunya ialah ekosistem mangrove. Pada proyek UAS ini, terdapat 5 parameter kualitas air yang dikaji. Yang pertama, Total Suspended Solid atau TSS, yaitu bahan-bahan tersuspensi yang memiliki diameter lebih dari 1 mikrometer yang tertahan pada saringan meliopor dengan diameter pori 0,45 mikrometer. Yang kedua, parameter Biochemical Oxygen Demand atau BOD. Satu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, contohnya ialah bakteri, untuk menguraikan atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Selanjutnya, nitrat. Nitrat berasal dari amonium yang masuk ke dalam badan sungai, terutama melalui limbah domestik, yang mana konsentrasinya di dalam sungai akan semakin berkurang bila semakin jauh dari titik pembuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas mikroorganisme di dalam air, contohnya bakteri Nitrosomonas. Selanjutnya ada parameter fosfat. Senyawa fosfat di perairan berasal dari sumber alami seperti erosi tanah, buangan dari hewan, dan bisa juga dari pelapukan tumbuhan, serta hancuran bahan organik dan mineral-mineral fosfat. Yang terakhir, logam berat. Logam berat mengacu pada setiap unsur kimia logam yang memiliki kepadatan yang relatif tinggi dan bersifat racun. Logam berat ini diantaranya ada raksa, kadmium, kobalt, timbal, kromium, nikel, seng, dan arsen. Selanjutnya, masuk ke bagian metode dan data. Metode penelitian dalam proyek UAS ini berupa studi literatur dari beberapa jurnal dan juga berasal dari referensi yang memuat berita-berita seputar pencemaran di pesisir utara Jawa Tengah. Kemudian, dari data yang terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis. Dalam studi literatur, terdapat 2 jurnal yang dijadikan sebagai rujukan utama. Jurnal pertama berjudul Residual Heavy Metals in Fish from Contaminated Water in North Coast of Central Java yang ditulis oleh Suyanto dan kawan-kawan pada tahun 2010. Selanjutnya, untuk jurnal kedua berjudul Studi Model Distribusi Pencemaran di Pantai Utara Jawa Tengah menggunakan model Mike 21 Ecolab yang ditulis oleh Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya, daerah kajian dalam proyek UAS ini. Nah, peta yang ditampilkan di slide ialah peta pesisir utara Jawa Tengah. Untuk penelitian logam berat dilakukan di Tegal, kemudian dilakukan juga di Semarang dan juga di Pati. Sedangkan untuk
penelitian konsentrasi fosfat dan nitrat dilakukan di Muara Comal yang terletak di Pemalang dan juga dilakukan di Muara Garang yang terletak di Semarang. Penelitian residu logam berat pada ikan di perairan tercemar di pesisir utara Jawa Tengah, lebih tepatnya di Semarang, Pati, dan Tegal, menggunakan pendekatan penelitian deskriptif eksploratif, yaitu untuk mengetahui gambaran paparan logam berat pada air dan ikan dari perairan yang diduga tercemar dan perairan yang diduga tidak tercemar, baik itu yang berada di muara atau luar tambak dan juga di dalam tambak. Selanjutnya, dilakukan analisis kandungan logam berat pada air dan ikan yang meliputi logam berat timbal, tembaga, kemudian seng, raksa, kadmium, dan juga arsen. Selanjutnya, preparasi sampel dengan menyiapkan daging ikan sebanyak 300 gram. Selanjutnya dilakukan pengabuan, pemberian larutan standar sesuai jenis logam berat yang akan dianalisa, dan yang terakhir pembacaan kandungan logam berat menggunakan atomic absorption spectroscopy. Selanjutnya, untuk parameter TSS, BOD, nitrat, dan fosfat, penelitiannya dilakukan oleh Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan menggunakan model Mike 21 untuk mengetahui distribusi pencemaran di pantai utara Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di dua sungai yang telah disebutkan tadi, yaitu di Sungai Comal dan juga di Sungai Garang. Parameter kualitas air dibatasi pada parameter BOD, TSS, nitrat, dan fosfat. Nah, untuk data parameter kualitas airnya, ini ditunjukkan oleh tabel 1. Nah, di tabel 1 ini ditunjukkan ada panjang sungainya, kemudian debit, kemudian ada konsentrasi DO, BOD, TSS, nitrat, dan fosfat yang ada di Sungai Comal dan juga di Sungai Garang. Selanjutnya, kita mencari nilai beban pencemaran. Nah, untuk mencari nilai beban pencemaran ini didapatkan dari hasil perkalian debit dan juga konsentrasi pencemar. Dalam analisis ini digunakan program Qual2Key. Nah, yang mana program ini digunakan untuk membantu memperkirakan beban pencemaran yang ada di muara sungai. Nah, ini rumusnya. BP itu beban pencemar yang berasal dari satu sumber, kemudian Q ini menunjukkan debit sungai yang masuk ke perairan, kemudian CI ini merupakan konsentrasi parameter KI. Dari program Qual2Key tadi, maka akan diperoleh nilai beban pencemar di masing-masing sungai. Nah, ini ditunjukkan oleh tabel 2, yaitu ada beban pencemar yang ada di Sungai Comal dan juga beban pencemar yang ada di Sungai Garang. Selanjutnya, setelah memperoleh beban pencemar, dilakukan pemodelan dengan menggunakan Mike 21 Ecolab, di mana Mike 21 Ecolab ini digunakan untuk mensimulasikan sebaran parameter kimia yang merupakan indikator kualitas perairan di perairan utara Jawa Tengah. Nah, untuk kondisi awal yang digunakan pada model Mike 21, yaitu menggunakan asumsi bahwa perairan dalam kondisi yang baik. Dengan nilai parameter ini ditunjukkan dengan nilai parameter kondisi alami atau kondisi awalnya ini ditunjukkan pada tabel 3. Nah, untuk parameter BOD, nilai awalnya ialah 9, untuk DO 5,45, fosfat 0,004, nitrat 0,05, dan amonia sebesar 0,1. Yang masing-masing dari parameter ini, nilai dari parameter ini menggunakan terdapat dari referensi. Nah, untuk persamaan yang digunakan, ini persamaan yang berada di sebelah kanan, yaitu persamaan yang digunakan pada Mike 21 Ecolab. Sedangkan persamaan yang ada di sebelah kiri yaitu persamaan untuk mencari nilai polutan transport, di mana C merupakan konsentrasi variabel Ecolab, kemudian UVW merupakan komponen arus, selanjutnya ada DX, DY, dan DZ yang merupakan koefisien dispersi, kemudian SC merupakan komponen source and sink, selanjutnya ada PC yaitu proses Ecolab, dan yang terakhir ada ADC, perubahan konsentrasi karena efek adveksi dan juga dispersi. Nah, selanjutnya untuk diskritisasi persamaan model Mike 21. Nah, di mana untuk penyelesaian diskritisasinya itu dengan menggunakan FTSS, yaitu forward in time and forward in space. Nah, ini hasil dari diskritisasinya. Untuk diskritisasi persamaan polutan transport juga menggunakan FTSS. Nah, ini persamaan umum, persamaan awalnya tadi. Nah, ini hasil dari diskritisasinya. Selanjutnya, masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, untuk logam berat, hasil uji labnya ditunjukkan pada tabel 4. Nah, tabel 4 ini menunjukkan kandungan logam berat pada sampel air, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan kawan-kawan pada tahun 2010 menggunakan 4 sampel air. Yang pertama, air tambak tidak tercemar, kemudian air estuari tidak tercemar,
air tambak tercemar, dan yang terakhir sampel air dari air estuaria tercemar. Nah, di mana masing-masing sampel ini diambil di 3 lokasi, yaitu di Pati, Semarang, dan Tegal. Setelah dilakukan uji lab, maka diperoleh masing-masing konsentrasi logam berat, yaitu timbal, tembaga, seng, kadmium, raksa, dan arsen. Kemudian konsentrasi ini dibandingkan dengan standar baku mutu Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Nah, jika kita lihat di tabel ini ada yang dibintang-bintangkan, di mana angka yang dibintang-bintangkan ini menandakan bahwa konsentrasinya melebihi batas baku mutu kualitas air laut yang diatur pada Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004. Nah, berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Syafiq dan kawan-kawan tahun 2010, menjelaskan bahwa kandungan logam berat sampel air pada lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa logam berat timbal, kemudian tembaga, kadmium, raksa, dan arsenik melebihi ambang batas standar Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, yang mana hanya seng saja yang berada di bawah, konsentrasinya berada di bawah baku mutu kualitas air laut. Selanjutnya untuk parameter TSS. Nah, untuk parameter TSS ini menggunakan pemodelan MAC21 yang telah dilakukan oleh Nugroho dan kawan-kawan tahun 2016. Nah, ini ada dua hasil gambar model MAC21, yang mana yang sebelah kiri ini menunjukkan pada musim barat, sedangkan yang di sebelah kanan menunjukkan pada musim timur. Nah, ini ada dua gambar, yaitu gambar atas menunjukkan pasang, ini lokasinya di Sungai Comal, sedangkan yang bawah ini menunjukkan pada saat kondisi surut. Nah, ini kita lihat bahwa terdapat perbedaan konsentrasi pada saat pasang dan pada saat surut. Nah, jika kita lihat di gambar ini, ya misalkan pada musim barat, konsentrasi pada saat pasang lebih besar dibandingkan konsentrasi pada saat surut di Sungai Comal. Selanjutnya, untuk parameter BOD juga diperoleh dari pemodelan MAC21 yang dilakukan oleh Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2016. Nah, untuk gambar sebelah kiri menunjukkan pada musim barat, sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan pada musim timur. Nah, ini terlihat bahwa terdapat perbedaan konsentrasi pada saat pasang dan pada saat surut. Misalnya pada saat musim barat, terlihat bahwa dari kontur gambarnya terlihat bahwa terdapat perbedaan konsentrasi BOD. Begitu pula pada musim timur, pada saat kondisi pasang berbeda dengan kondisi surut di Sungai Comal. Nah, selanjutnya konsentrasi yang telah didapat dari pemodelan MAC21 tadi dibandingkan dengan konsentrasi baku mutu yang terdapat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Nah, di mana di sini peruntukannya terdapat ada 3 jenis. Yang pertama untuk pelabuhan, kemudian ada untuk wisata bahari, dan ada untuk biota laut. Nah, jika kita lihat dari hasil pemodelan parameter-parameter tadi, TSS itu konsentrasinya itu masih di bawah baku mutu yang ditetapkan, baik itu untuk pelabuhan, wisata bahari, maupun biota laut. Begitu pula untuk BOD. Nilai konsentrasinya masih berada di bawah konsentrasi baku mutu yang ditetapkan. Nah, berbeda halnya dengan konsentrasi nitrat dan fosfat, di mana konsentrasi yang didapat dari hasil pemodelan tadi melebihi konsentrasi baku mutu yang digunakan untuk wisata bahari dan biota laut. Terjadinya pencemaran air tentunya akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Apa saja dampaknya? Yang pertama, logam berat berdampak terhadap ikan, terlebih untuk jenis-jenis organisme yang mencari makan di dasar perairan, seperti udang, rajungan, dan kerang, karena konsentrasi logam berat di dasar perairan lebih tinggi akibat dari pengendapan atau sedimentasi. Selanjutnya, terjadinya proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam jaringan tubuh hewan-hewan air. Ini menyebabkan kadar merkuri dapat mencapai level yang sangat berbahaya, baik bagi kehidupan hewan air maupun bagi kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Toksisitas logam berat dalam kerang yang ditimbulkan akibat akumulasi dalam jaringan tubuh mengakibatkan terjadinya keracunan dan dapat menyebabkan kematian bagi biota air yang mengonsumsinya juga. Nah, selanjutnya, toksisitas raksaan organik menyebabkan penderita biasanya mengalami tremor. Jika terus berlanjut dapat menyebabkan pengurangan pendengaran, penglihatan, atau bahkan daya ingat.
Selanjutnya, kadar kadmium yang berlebihan dalam tubuh yang masuk melalui makanan, minuman, dan inhalasi akan mengganggu metabolisme tubuh. Dan hal itu juga menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan antara lain gangguan pada ginjal, hati, paru-paru, jantung, serta sistem reproduksi. Sedangkan gejala toksisitas yang disebabkan oleh arsen antara lain mual, muntah, kerongkongan terasa terbakar, sakit perut, dan diare. Bahkan, logam berat arsen juga dapat menimbulkan gejala autisme. Nah, untuk kadar nitrat dan fosfat yang berlebihan di suatu perairan, hal ini dapat menurunkan kualitas air dan berdampak negatif terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Sedangkan yang terakhir yaitu tentang sampah plastik. Keberadaan sampah plastik yang ada di pesisir utara Jawa Tengah telah mengancam ekosistem mangrove yang ada di sana. Lalu, bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat kita lakukan? Nah, beberapa hal berikut yang dapat kita lakukan. Pertama, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya sembarangan ke perairan. Kedua, membuat kolam stabilisasi yang dapat digunakan untuk limbah hasil aktivitas rumah tangga. Yang ketiga, melakukan penyaringan limbah industri pabrik terlebih dahulu sebelum limbah tersebut kita buang ke sungai. Karena dengan begitu, ketika air limbah bersatu dengan air yang ada di sungai, maka tidak akan merusak ekosistem yang ada. Selanjutnya, kita dapat melakukan upaya penetralan terhadap air yang terkontaminasi logam berat, seperti misalnya penangkapan limbah dilakukan melalui proses biosorpsi dengan memanfaatkan media biomasa, atau bisa juga melakukan upaya penetralan terhadap air yang terkontaminasi logam berat melalui proses bioakumulasi. Selanjutnya, masuk ke bagian kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa pesisir utara Jawa Tengah telah tercemar oleh limbah yang mengandung zat berbahaya dan logam berat. Yang kedua, pencemaran yang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah disebabkan oleh limbah yang dibuang oleh penduduk. Yang ketiga, limbah yang dibuang mengandung nitrat dan fosfat, sedangkan limbah B3 yang banyak dibuang oleh masyarakat mengandung logam berat raksa, kadmium, kobalt, timbal, kromium, nikel, seng, dan arsen. Selanjutnya, pencemaran air laut berdampak kepada kesehatan manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dan hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air, sehingga hal ini juga menurunkan kelayakan suatu perairan yang digunakan untuk aktivitas, misalnya untuk wisata bahari. Selanjutnya, terjadinya bioakumulasi dan biomagnifikasi yang menyebabkan kadar zat berbahaya dalam tubuh hewan semakin meningkat sesuai dengan trafik rantai makanan. Dan kesimpulan terakhir, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran air. Selanjutnya, ini literatur-literatur yang digunakan dalam menyelesaikan proyek ujian akhir semester kualitas air laut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.